yang masuk ke dalam airnya setelah nambah sendiri tanpa berenang karena kadar garamnya itu ekstrim banget, bisa sampai 340 per mil. Nah, padahal di air laut biasa itu hanya 24 menit. Nah, kenapa sih bisa separah itu perbedaannya karena sampai 10 kali lipat? Jadi, itu yang akan jadi pembahasan kita di video kali ini. Kenapa salinitas air laut bisa berbeda pada setiap daerahnya? Salinitas itu adalah kadar garam yang larut di dalam air laut. Satuannya per mil, artinya per 1000. Rata-rata di seluruh laut di seluruh dunia itu 34 sampai 35 per mil. Artinya, dalam 1 liter air laut ada sekitar 35 gram garam yang larut di dalamnya. Tapi angka itu cuma rata-rata, tiap daerah bisa berbeda dan ini penyebabnya. Faktor pertama adalah penguapan. Waktu air laut terkena panas matahari dan menguap, yang naik ke udara itu cuma molekul airnya. Jadi garamnya terlalu berat untuk menguap. Jadi tinggal di laut. Makin banyak air yang menguap, makin pekat garamnya dan makin tinggi salinitas. Seberapa tinggi penguapan di suatu daerah tergantung 3 hal. Yang pertama, suhu udara, yang kedua, kecepatan angin, dan yang ketiga, kelembapan. Daerah yang panas, berangin kencang, dan udaranya kering, yaitu penguapannya yang paling tinggi. Nyatanya yaitu Laut Merah. Lokasinya di api padang pasir, suhunya bisa mencapai 40 derajat dan udaranya sangat kering. Hasilnya, salinitasnya mencapai 42 per mil, jauh di atas rata-rata dunia. Nah, kalau faktor yang pertama, yaitu penguapan yang akan membuat laut menjadi asin. Nah, faktor yang kedua ini kerjanya kebalikannya, yaitu air yang masuk. Nah, semakin banyak jumlah air tawar yang masuk ke laut akan menjadikan garamnya encer, yaitu salinitasnya rendah. Sumber dari air yang masuk itu ada 3. Yang pertama hujan. Kenapa hujan? Karena tiap tetes air hujannya jatuh ke laut akan menjadikan garamnya menjadi lebih encer, yaitu salinitasnya menjadi lebih rendah. Nah, di Indonesia itu sendiri memiliki curah hujan yang tinggi. Itulah alasannya kenapa Indonesia memiliki salinitas yang lebih rendah dari rata-rata, sekitar 32 sampai 34 per mil. Nah, yang kedua ada aliran sungai. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena sungai itu tidak hanya membawa air tawar biasa, tetapi di sepanjang perjalanannya dari gunung sampai ke laut, air sungai terus mengikis bebatuan, lalu melarutkan mineral yang terkandung, sehingga semua itu terbawa masuk ke laut. Nah, ini menjadi alasan kenapa sungai bisa asin. Ketiga, ada pencairan es di laut. Pada saat musim dingin, es akan mencair dan air tawar tersebut akan masuk ke dalam laut yang menjadikan salinitasnya. Dan pada saat musim dingin, air laut akan membeku. Tetapi garamnya nggak ikut membeku. Garamnya justru dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya kemana? Dikeluarkannya kepada air di sekitarnya yang menjadikan salinitasnya tinggi karena kadar garamnya tinggi. Nah, ada tambahan satu lagi nih, yaitu arus laut. Di dalam samudra terdapat aliran air besar yang terus bergerak melintasi rumah. Nah, aliran itu membawa air dari daerah asalnya. Kalau aliran air tersebut berasal dari tempat yang panas dan asin, maka tempat-tempat atau daerah-daerah yang di dalamnya akan ikut asin atau memiliki salinitas yang tinggi. Nah, makanya 2 titik di laut yang jaraknya tidak terlalu jauh memiliki salinitas yang berbeda, tergantung aliran mana atau arus laut yang mana yang melewati. Jadi, salinitas air laut di tiap daerah itu berbeda-beda karena 3 faktor. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, jumlah air laut yang masuk. Dan yang ketiga, arus laut. Laut memang terlihatnya sama dari permukaan, tetapi ternyata di dalamnya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Seperti contohnya salinitas air laut. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.